Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, video kali ini saya beri judul Business Judgment Rule, belajar dari kasus ASDP. Ya, kita tahu semua, kita semua bersyukur Pak Presiden Prabowo sudah memberikan rehabilitasi pada Ibu Ira Puspadewi dan dua direksi ASDP, mantan direksi ASDP yang lain ya. Ya, kita bersyukur ini. Tapi marilah kita tarik apa pelajaran dari peristiwa ini, yaitu peristiwa apa yang kita sebut dengan business judgment rule. Jadi ini ada dua versi mengapa KPK menetapkan tersangka, karena KPK melihat ini dari satu sisi bahwa pembelian ini dianggap beli barang besi rongsok ya, dihargai per kilo besinya itu, sehingga nilainya jauh lebih rendah dari harga pembeliannya. Kemudian juga ada pertanyaan, ini perusahaan merugi kok dibeli gitu. Jadi ini apa namanya itu, saya setuju dengan Pak Renal Kasali. Saya himbau penyidik KPK atau staf KPK itu belajar lebih dalam lagi tentang business judgment rule, entah bersama Renat Kasali atau dengan siapa ya, karena ini memang complicated sekali, kompleks sekali, dan harus dikuasai secara komprehensif ya. Jadi pertanyaan kenapa merugi itu kok dibeli itu sendiri berarti tidak menguasai konsep business judgment rule ya, karena memang perusahaan yang dibeli itu biasanya perusahaan yang terlihat jelek tapi berpotensi bagus. Kalau perusahaan bagus nggak mungkin kita beli. Kenapa dia jual? Kalau perusahaannya bagus, untung. Kalaupun dia jual akan mahal sekali. Jadi pertimbangan kenapa perusahaan jelek dibeli itu karena si pembeli tahu potensinya dan bisa bersinergi dengan bisnis yang dijalankan saat ini. Itu pasti begitu. Nah, apalagi direksi ASDP ini sudah melibatkan banyak pihak ya. Sudah melibatkan lembaga keuangan dunia seperti Deloitte ya, apa namanya itu, kemudian PricewaterhouseCoopers, sudah melibatkan juga BPKP, sudah melibatkan juga BPK. Jadi analisanya sudah sangat komprehensif menurut saya. Dan perhitungannya tentu saja bisa dihitung apakah ini profit atau enggak, kan sudah berjalan. Karena kapal-kapal itu bukan barang rongsok. Kapal-kapal itu meskipun usianya 25 tahun sampai bahkan lebih, karena banyak sekali berinfo kapal itu sampai 50 tahun juga kalau masih layak di dock, masih ini yang bisa beroperasi ya. Awet sekali kalau dipelihara ya. Dan itu bisa menghasilkan profit. Dan profit itu bisa dua macam juga. Ini harus dihitung juga. Profit bagi BUMN itu sendiri, bagi ASDP itu sendiri, juga profit bagi negara, dalam arti ini dalam menyiapkan fasilitas bagi rakyat ya, dan profit bagi rakyat itu sendiri ya. Jadi menurut penjelasan Bu Ira, kalau kapal ASDP itu tidak beroperasi 1-2 hari aja, itu harga telur bisa naik di suatu wilayah 3 kali lipat. Itu betapa ruginya, rakyat rugi, negara juga rugi. Karena apa namanya, kalau usaha itu menjadi mahal, maka pajak juga akan turun ya secara keseluruhan. Kemudian juga yang menyebabkan ini dibeli karena dia punya izin ya. Sementara kalau beli kapal baru sekarang izin itu dipersulit ya, karena ada kapal-kapal asing tadi ya, sehingga izinnya berwaktu beberapa tahun ya. Tapi kalau ini diakuisisi, dibeli perusahaannya beserta izin-izinnya juga beserta hutang-hutangnya, mesti itu diperhitungkan berapa hasilnya, apakah bisa untuk membayar hutang dan masih ada profit. Nah, itu yang harus dihitung. Jadi jangan dihitung sebagai besi rongsok gitu. Nah itu sedikit penjelasan ya. Saya kira sama dengan Pak Renal Kasali sedikit banyak. Nah saya ingin
bagaimana ini eh, diterapkan dengan kasus yang dekat dengan kita ya. Jadi ada sebuah dana pensiun, saya tidak sebut dana pensiunnya apa, karena yang penting bukan dana pensiunnya, tapi pembelajarannya, pelajaran yang bisa kita tarik ya, yang dari langkah yang dilakukan oleh sebuah dana pensiun itu. Jadi sebuah dana pensiun itu menjual aset-aset, seluruh aset saham-sahamnya yang blue chip dengan harga di bawah harga belinya. Nah ini tentu saja rugi. Laporan keuangan juga bilang itu rugi. Tapi ruginya bukan hanya itu sebenarnya. Ini karena tidak menerapkan business judgment rule. Kalau dia belajar bagaimana kinerja saham-saham itu, ini termasuk business judgment rule. Karena kinerja saham-saham itu selama ini memberikan ROI di atas 25% dari saham-saham itu. Jadi saham itu ditradingkan oleh staff tiap hari, kadang-kadang dibeli pagi, dijual sore, dapat untung 50 juta hari itu dan seterusnya. Jadi cash dari trading saham itu luar biasa ya. Setiap tahun tuh bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah ya. Kemudian juga kerugian ya opportunity, setelah saham nggak punya maka opportunity-nya nggak ada lagi pendapatan dari saham. Dan juga idle, sudah punya staff, beberapa staff yang bisa mengelola saham, jadi nggak produktif staffnya itu kerugian yang lain ya. Kemudian juga karena infonya semua hasil penjualan itu diberikan ke Jiwasraya untuk membayar hutang anuitas, sehingga ada kerugian cash flow-nya juga menjadi tidak kehilangan cash flow yang luar biasa ya. Itu satu pengalaman bagaimana business judgment rule seharusnya diterapkan. Yang kedua masih di dana pensiun yang sama. Jadi dia mempunyai saham 5% di sebuah industri kimia, yaitu pabrik amonia. Nah, saham itu sebesar 5% itu juga dijual, dan dijualnya juga di bawah harga appraisal tahun sebelumnya. Itu saja sudah rugi ya. Tapi ternyata kerugiannya jauh lebih besar daripada itu karena tidak menerapkan business judgment rule. Kalau kita lihat di Google Maps saja, di Google aja berapa sih harga 5% saham sebuah pabrik amonia. Itu ternyata luar biasa harganya, nilainya. Yaitu 25 juta dolar atau 400 miliar rupiah. Oke lah, kita nggak percaya itu terlalu tinggi. Kita bisa hitung sendiri kok. Berapa sih harga amonia? Kapasitasnya kan 1000 ton per hari. Jadi penjualannya, revenue-nya berapa? Kita bisa perkirakan biayanya berapa. Sehingga keuntungannya untuk perusahaan itu berapa, kalau 5% berapa. Itu gampang sekali. Kalau saya hitung-hitung sekitar 140 miliar harganya itu. Ini contoh kedua, kalau kita malas atau tidak memakai prinsip-prinsip business judgment rule yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, contoh lagi, dana pensiun itu juga pernah ditawari, ada orang pihak ketiga yang berutang menawarkan aset berupa gedung dan tanah yang luas di Jalan Raya Jepara Kudus dan minta dihargai sebesar 17 miliar rupiah. Ya, si pengurus karena tidak punya referensi, dia ajak pengusaha, nggak tahu pengusahanya dari mana dapatnya, mungkin pengusaha ikan atau apa ya. Dan dilihat sepintas, wah ini kemahalan 17 miliar, harusnya 10 miliar aja. Akhirnya opportunity itu ditolak. Nah ini juga saya kira sangat lemah ya, padahal sangat mudah sekali ya untuk mengetahui, kalaupun tidak mau bayar appraisal ya, kan bisa dicari NJOP-nya berapa, itu bisa dicari melalui Google. Kemudian sewa tanah di situ, kalau tanah itu disewa untuk gudang berapa, karena ada yang sudah pendiri
bersedia menyewa lokasi itu untuk gudang. Ya tinggal dihitung aja di sana itu kalau sewa gudang atau tanah yang sudah ada bangunannya ya, bukan tanah kosong ya, itu berapa. Kemudian di depannya itu ada showroom yang bagus sekali. Ya, itu juga bisa dicari di Google. Kalau nyewa showroom di situ di jalan raya itu kira-kira sewanya per tahun berapa. Ya karena saya nggak tahu luasnya, saya nggak bisa ngitung ya. Tapi prinsipnya seharusnya bisa dilakukan itu dengan murah meriah aja. Tinggal cari di Google atau di telepon atau nanya sana sini bisa ketemu, sehingga kita bisa mendapat reference yang lebih baik ya. Yang jelas ini opportunity hilang karena seharusnya kita bisa mendapatkan cash ya dari disewa oleh pendiri sendiri ya. Pendiri tentu saja nggak mau dapat rugi kan gitu, tapi juga jangan sangat di atas harga pasar, nanti bisa disalahkan juga. Jadi tinggal itu saja. Jadi itu aja pelajaran ya. Nah, kita ambil pelajaran business judgment rule itu harus diterapkan ya supaya kita tidak rugi. Nah, saat ini kita ya ada 11 item aset X Dapen PPK Kaltim yang akan dilikuidasi, dijual atau dimanfaatkan. Tolonglah kita pakai logika yang benar, yang baik, yang komprehensif dengan data-data yang baik. Saat ini katanya sedang di appraisal ya. Tapi di samping appraisal, saya kira kita juga lihat opportunity-nya ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi soal tanah ya. Saya pernah beli tanah di Jogja itu tahun 91 ya. Harganya cuma 60.000 per meter persegi. Tetapi karena area itu berkembang menjadi area elit, menjadi kompleks dosen dan sebagainya, hanya dalam waktu 10 tahun bisa naik menjadi 1,2 juta per meter. Jadi naiknya berapa kali lipat itu? Naiknya berapa kali lipat? 20.000%. Bukan hanya 2 kali lipat, 200 kali lipat. Nah ini bisa terjadi, ini kan juga jadi tapi itu kan kondisional. Saya juga pernah beli tanah atau beli apartemen 2 kali. Saya beli apartemen, yang satu dalam 5 tahun naik 100%, yang satu lagi sudah 10 tahun ini tidak naik-naik harganya. Nah ini fakta-fakta yang harus kita kaji secara lebih mendalam. Apapun yang kita miliki sangat mudah sebenarnya dikaji dengan konsep business judgment rule. Berapa opportunity yang bisa kita peroleh dari aset-aset yang kita miliki. Demikian teman-teman untuk pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.